Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul pembelajaran. Pengertian modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar cetak yang masih bertahan penggunaannya dan mampu bersaing dengan bahan ajar lain sampai saat ini. Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Berikutnya adalah karakteristik modul pembelajaran atau ciri-ciri modul pembelajaran. Satu, yang pertama adalah self-instruksional. Modul pembelajaran haruslah memiliki self-instruksional, di mana dari modul ini siswa pun bisa belajar secara mandiri. Jadi tanpa harus pendamping guru, sebenarnya siswa juga bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, peserta didik atau siswa belajar tanpa bergantung oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu adalah self-contained. Self-contained ini di mana materi yang disampaikan lewat modul sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi, sehingga pembahasan yang digunakan itu lebih lengkap, lebih menyeluruh dan lebih efektif karena modul tersebut cukup dalam satu buku materi pembelajaran itu sudah tersaji secara lengkap di modulnya tersebut. Yang ketiga yaitu stand alone. Jadi maksud dari stand alone ini dari beberapa pengertian modul adalah modul tersebut disusun dan dikembangkan secara mandiri. Maksudnya tidak tergantung pada media lain, sehingga siswa yang mempelajari modul tersebut tidak terkesan ribet dengan media-media yang lain. Terus yang keempat yaitu adalah adaptif. Adaptif adalah modul tersebut modul yang baik, tentu saja harus baik ya, harus adaptif. Adaptif dalam hal ini bisa terdapat banyak hal perkembangan, baik itu terdapat perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang sifatnya baru. Jadi ilmunya baru kayak gitu ya. Yang kelima adalah user friendly. User friendly menjadi dasar utama dalam pembuatan modul pembelajaran. Meskipun demikian, dari seni penyusunan tetap harus berdasarkan kaidah agar tetap ramah dan tetap pas ya setiap kali digunakan sebagai pembelajaran. Secara teknis penulisan pun juga harus disesuaikan. Kenapa? Agar tingkatan keterbacaan pun lebih tinggi karena bisa mempengaruhi konsistensi dari siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah manfaat modul pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan situasi masyarakat. Yang kedua yaitu menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar siswa. Yang ketiga adalah secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam modul. Yang keempat adalah mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai siswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul, sehingga tutor dapat memutuskan dan membantu siswa untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi ya. Itu adalah manfaat-manfaat modul pembelajaran.
Yang berikutnya adalah kekurangan modul pembelajaran. Salah satu kekurangan modul pembelajaran yaitu adalah kurang efektif digunakan untuk pembelajaran mandiri tanpa pengawasan, karena biasanya itu lebih banyak siswa itu lebih banyak malas dalam belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu dari segi organisasi kegiatan belajar pun kurang baik. Terus yang ketiga yaitu kekurangannya masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan modul atau tidak. Masih membutuhkan evaluasi lagi. Berikutnya yaitu kekurangannya dibutuhkan tim atau orang, yaitu fasilitator sebagai pengawas atau sekadar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan modul pembelajaran yang ada. Terus dari segi biaya memakan banyak sekali uang, karena selain harus membeli modul tertentu juga membutuhkan uang terhadap jasa fasilitator profesionalnya. Kecuali si siswa memiliki karakter dan memiliki kesadaran tinggi terkait pentingnya proses belajar mengajar. Itu adalah kekurangan. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan lah. Kelebihan dari menggunakan modul yaitu adalah satu, siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri, jadi lebih punya tanggung jawab untuk belajar dalam dirinya sendiri ya. Yang kedua yaitu membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisien. Terus kelebihannya juga membangun motivasi bagi siswa, karena saat mempelajari secara mandiri di modul pembelajaran, siswa dapat mengetahui lebih mengetahui kemampuannya, lebih semangat. Biasanya ya kalau sudah tahu, sudah mengerti dari dirinya sendiri itu kan lebih semangat untuk belajar. Terus kelebihan menggunakan modul yaitu terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar, dan tentu saja lebih berdaya guna, jadi lebih pemahamannya itu lebih mengerti materi apa yang disampaikan. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Intinya meningkatkan dalam pembelajaran, baik itu tentang waktu, tentang dana atau fasilitas. Jadi mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.